Ya, pemirsa, pemerintah tengah melakukan realokasi anggaran APBN 2021 dengan dikhususkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan seiring kebijakan PPKM darurat di sejumlah wilayah akibat peningkatan kasus COVID-19. Pemerintah tengah melakukan realokasi anggaran APBN tahun 2021 dengan difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan seiring kebijakan PPKM darurat di sejumlah wilayah guna menekan angka penyebaran kasus COVID-19. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiarso mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengupayakan sejumlah strategi bagi klaster perlindungan sosial pada program PEN. Di antaranya ialah mempercepat proses pencairan, memperpanjang periode serta penambahan jumlah. Selain itu, pemerintah juga akan memperpanjang program bantuan sosial tunai, kemudian mendorong percepatan penyerapan bantuan sosial bagi korban PHK dan pembagian kartu sembako, di mana hal tersebut dilakukan guna membantu daya tahan ekonomi masyarakat. Adapun berikut daftar dukungan APBN sebesar Rp699,43 triliun untuk program PEN yang direalokasi selama PPKM darurat. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan bahas topik urgensi realokasi anggaran PEN saat PPKM darurat. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Teuku Rifki, peneliti makroekonomi LPPM FEB Universitas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rifki, apa kabar Pak? Sehat, apa kabar Mas David? Kabar baik juga Pak Rifki, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Rifki, pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir tampaknya pemerintah fokus nih Pak melakukan realokasi anggaran saat PPKM darurat. Bagaimana Anda melihat langkah yang ditempuh oleh pemerintah, terutama dalam skala prioritas ini? Mungkin pertama yang perlu kita pahami terkait kondisi terkini adalah bahwa pemerintah sudah mulai lebih serius terkait menangani krisis kesehatan. Dan ini adalah yang memang kita butuhkan selama ini. Kita sudah lihat berbagai macam episode di mana pemerintah itu berusaha memfokuskan terhadap aspek ekonomi, lalu kemudian melakukan pembatasan sosial, PSBB yang dilonggarkan terlalu dini. Nah, ini kita sudah lihat dampaknya tidak efektif, apalagi dengan adanya varian Delta baru yang lebih mudah menyebarnya, sehingga dampaknya terhadap aspek kesehatan ini makin parah. Nah, dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau kita pertama harus menyelamatkan nyawa masyarakat dulu, di mana ini memang tidak mudah dan tidak murah. Sehingga memang pemerintah harus melakukan realokasi anggaran. Dan memang ini yang strategi yang sudah dilakukan banyak negara gitu. Do whatever it takes to save lives. Nah, dalam kondisi pemerintahan Indonesia ini memang itu harus dilakukan dan itu sedang dilakukan. Sehingga realokasi anggaran ini menjadi perlu. Karena kalau ini tidak dilakukan, kita pun tidak akan melihat pemulihan ekonomi kalau kondisi kesehatannya tidak membaik. Jadi saya rasa pengalokasian anggaran di APBN maupun APBD untuk menyelamatkan kesehatan, untuk menurunkan angka kasus COVID ini diperlukan, dan ini kita perlu apresiasi bahwa pemerintah sudah melakukan ini, dan kita harapkan fokusnya masih terus terjaga untuk beberapa waktu ke depan hingga angka kasusnya sudah bisa terkendali. Baik, Pak Rifki, dari sisi struktur APBN Pak, bagaimana Anda melihat sektor atau klaster mana yang harus dikurangi alokasinya, kemudian sektor dan klaster alokasinya yang harus ditambah ini, supaya juga terjadi perimbangan, Pak Rizky? Oke, jadi pertama kalau kita lihat postur APBN kita, memang postur APBN kita itu relatively rigid, tidak terlalu fleksibel. Kita tahu bahwa di APBN kita itu sudah ada mandatory spending, sekian persen untuk kesehatan, sekian persen untuk pendidikan. Kita pun juga sudah melihat ada pos anggaran seperti misalnya pembayaran bunga yang sudah mencapai 14%, dan ini tidak bisa kita kurangi karena ini memang harus dibayar. Nah, dari alokasi-alokasi lain ini kita perlu optimisasi, kita perlu kreatif untuk bisa menyerap anggaran untuk
untuk membiayai anggaran kesehatan saat ini. Beberapa pos anggaran yang bisa saya rasa ditunda dulu itu termasuk belanja modal, lalu kemudian alokasi terhadap KL yang memang dirasa belum urgent di kondisi pandemi saat ini. Jadi ini perlu dicari pos anggaran kira-kira mana yang memang tidak diperlukan di tahun ini atau tidak terlalu mendesak tahun ini, dan ini dialirkan untuk aspek kesehatan. Jadi sebetulnya rumusnya simpel, apa saja yang tidak terlalu berkaitan dengan kesehatan dan menjaga daya beli masyarakat kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lalu UMKM, ini bisa dialihkan untuk satu kesehatan, lalu kemudian kelompok masyarakat yang miskin dan rentan. Jadi itu aja. Jadi misalnya seperti belanja modal, lalu kemudian DAK fisik, itu saya rasa masih bisa dioptimisasi untuk anggaran kesehatan dan berbagai macam social spending seperti bansos, perlinsos, PKH, dan seterusnya. Baik, sebelumnya juga beredar informasi yang berkembang, anggaran infrastruktur juga rencananya akan dikurangi. Nah, bagaimana Anda melihat posisi ini? Oke, saya rasa ini sudah langkah yang tepat ya, karena yang kita butuhkan sekarang itu bukanlah infrastruktur, tapi fasilitas kesehatan. Yang kita butuhkan sekarang bukanlah pembangunan jalan dan jembatan, tapi yang kita butuhkan saat ini adalah bantuan sosial untuk masyarakat miskin agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya selama PPKM ini berlangsung, atau untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaannya agar tetap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Anggaran yang lain seperti infrastruktur, pembangunan jalan segala macam, saya tidak bilang tidak penting. Ini tetap penting, tapi ini bisa menunggu sehingga ini nanti bisa dioptimisasi kembali setelah pandeminya beres, setelah angka kesehatan ini mulai terkendali. Jadi saya rasa ini sudah langkah yang tepat dan ini perlu diteruskan sampai memang kondisi kesehatannya ini betul-betul terkendali. Baik, Pak Rifki, dari data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana pemerintah menaikkan anggaran perlindungan sosial dari 148 triliun menjadi 153 triliun rupiah. Kemudian anggaran kesehatan dari 172 menjadi 193 triliun rupiah. Kemudian juga realokasi dukungan UMKM dan korporasi dikurangi ini. Tadi juga Anda sempat singgung di 193,74 menjadi 171,77 triliun rupiah. Di sisi lain pemerintah menaikkan insentif usaha 56,73 triliun rupiah menjadi 62,83 triliun rupiah. Nah, bagaimana Anda melihat dari komposisi realokasi yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini, Pak? Oke, saya kira ini melihat realokasi yang sudah pemerintah lakukan sejauh ini prioritasnya sudah tepat ya. Karena kalau kita lihat dari aspek prioritas, ini sudah betul di mana satu yang harus difokuskan itu adalah kesehatan manusia, kedua adalah masyarakat rentan dan miskin, dan kemudian baru lain-lain seperti dunia usaha, kemudian UMKM dan lain semacamnya. Nah, ini kita perlu lihat juga dari penyerapan anggaran. Kita berkaca dari tahun 2020, penyerapan terhadap korporasi ini relatif rendah ketimbang bantuan sosial. Nah, ini bisa direalokasi. Sekarang kita lihat yang paling dibutuhkan itu adalah kesehatan dan bantuan sosial. Jadi realokasi ini sudah tepat. Tapi perlu tetap terus dipantau apakah ini efektif atau tidak. Jadi kuncinya bukan hanya di realokasi, tapi juga nanti implementasinya. Penyerapannya itu harus optimum dan sebisa mungkin tepat sasaran. Baik, ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan tidak hanya dari sisi jumlah kenaikan dan pos tertentu, tapi juga bagaimana dari sisi implementasinya. Nah, terkait juga dengan bantuan sosial, ini Anda melihat poin apa yang dikejar oleh pemerintah dalam hal ini, Pak Rizky? Apakah ini memang hanya memerlukan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan saja, atau mungkin ada maksud dan tujuan lain, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat? Tapi nanti kita akan lanjutkan, Pak Rifki, kita masih punya satu segmen.